Dan untuk melihat bagaimana kesiapan Ridwan Kamil Suswono dan juga peta jalannya Pilkada Jakarta, sudah bergabung bersama kami Jubir PD Perjuangan Ciko Hakim, Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Demokrat, dan nanti akan bergabung juga bersama kita Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Saya Mas Ciko. ke Bang Ciko untuk Pilkada Jakarta akhirnya PD Perjuangan ditinggalkan oleh partai lain. Tanggapannya seperti apa? Nah, orang itu kalau dibicarakan ditinggal itu kan artinya orangnya pengen ikut gitu ya. Ajak gue dong, tapi kan nggak begitu. Jadi PDI Perjuangan nggak merasa ditinggal. PDI Perjuangan memang kemarin-kemarin dianggap kenapa lambat sekali mengumumkan calon, terburu-buru. Pada akhirnya teman-teman dari partai politik yang seakan kemarin sudah condong untuk mengusung Pak Anies misalnya, kan tiba-tiba ada perubahan di tengah jalan. Nah ini yang pemikiran kami, kenapa kami tidak terburu-buru dalam mengusung siapapun kemarin. Nah, tapi sekarang kita hargai pilihan-pilihan partai politik, kita hargai keputusan-keputusan partai politik. Tentunya Kim sejak awal memang sudah menyolidkan diri bersama-sama, tapi juga ada tambahan dari PKB, Nasdem, dan PKS. Ya kita lihat saja nanti apakah koalisi ini tetap akan bertahan secara definitif sampai hari pendaftaran. Kita tahu di politik banyak sekali hal-hal yang bisa berubah di ujung, tapi ya kalau memang kemungkinan besarnya tetap solid, ya ini nggak jadi masalah bagi kami. Kami sekarang fokus juga untuk ke pilkada di berbagai daerah lain, dan tentu untuk DKI Jakarta ya kami bersiap kalau memang akan ada partai politik yang masih bisa akhirnya ingin untuk adanya alternatif pilihan lebih banyak bagi warga Jakarta. Dan kemudian mengajak kami, ya tentu kami akan. Baik, Bang Kamhar, tetap solid nggak sampai nanti masa pendaftaran yang baru akan terjadi pekan depan? Karena politik kita tahu sangat dinamis. Anda melihatnya seperti apa? Benar, politik memang sangat dinamis dan seringkali di dalam politik itu ketentuannya atau finalnya di menit-menit terakhir. Namun kami meyakini bahwa Kim Plus ini tentu akan solid sampai pada saatnya nanti, karena ini bukan proses yang terbentuk secara tiba-tiba, tetapi ini by proses, mulai dari Kim kemudian menjadi Kim Plus. Ini ada proses yang panjang di mana dalam perjalanannya kemudian antara koalisi Indonesia Maju dengan pada Pilpres dengan poros Koalisi Perubahan pada Pilpres yang lalu terbangun kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan, kesamaan keinginan untuk mendapatkan kesuksesan pada Pilkada Pilgub Jakarta mendatang. Termasuk juga tentu karena Jakarta ini adalah etalase panggung utama politik nasional, tentu dalam penentuan keputusan-keputusan politiknya ini akan sangat dipengaruhi kepentingan strategis masing-masing partai politik. Karenanya kalau kemudian terjadi dinamika, bahkan di Koalisi Indonesia Maju sendiri sebelumnya kan pernah ada perubahan-perubahan nama calon. Sebelumnya sudah mengerucut Kang Emil, kemudian ada dinamika, sempat Mas Kaisang juga dipresentasikan sebagai salah satu bakal calon. Sebentar Bang Kamhar, yang karena kemudian kembali lagi kepada Kang Emil. Ini adalah proses politik yang ujungnya menjadi kesepakatan bersama antara Kim dan kawan-kawan partai. Bang Kamhar, maaf saya harus potong dulu sebentar karena kita akan saksikan seperti apa deklarasi dari Ridwan Kamil dan juga Suswono di Hotel Sultan. Berikut ini kita dengarkan bersama. Daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 19 Agustus 2024, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, PLT, Sekretaris Jenderal Partai Garuda,
Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Mohon ditandatangani oleh teman-teman. Dan kami persilakan kepada para sekjen partai koalisi untuk melakukan penandatanganan piagam pernyataan dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Ya, pemirsa, inilah deklarasi yang dilakukan oleh koalisi yang tergabung dalam Kim Plus, di mana ada sejumlah partai yang sudah saat ini menandatangani, diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal dari partai masing-masing yang tergabung. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini kan sudah tanda tangan nih Sekretaris Jenderal partai yang tergabung dalam Kim Plus. Tadi Bang Ciko bilang, apakah masih melihat apakah kesetiaan dari partai-partai ini masih akan berlangsung sampai dengan pendaftaran Pilkada Jakarta. Emang Bang Ciko kalau dari PDI Perjuangan akan melirik siapa untuk ditarik dari Klimpes ini, keluar dari Klimpes kemudian bisa bergabung dengan PDI Perjuangan di Jakarta, Bang Ciko? Nggak ada yang spesifik yang kami lirik atau kami ajak-ajak. Tentunya kami kan menghargai kedaulatan partai-partai politik itu dan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh partai politik lain. Kami juga nggak mungkin mengganggu-ganggu dalam tanda kutip. Tapi kan harapan kami, kita juga berharap masyarakat Jakarta ini mendapatkan alternatif pilihan. Itu yang sejak awal kami harapkan. Kita tahu hasil survei di berbagai lembaga survei itu kan menyatakan bahwa ada nama-nama di luar Bang Ridwan Kamil yang juga diharapkan untuk menjadi pimpinan di daerah Jakarta ini. Ada nama Pak Anies, ada nama Pak Ahok. Kalau kita bicara soal idealnya kan idealnya misalnya 3 besar lah kita ikut sertakan Pak Ridwan Kamil misalnya, ya 3 tokoh yang mumpuni, punya kompetensi yang baik dan juga punya rekam jejak yang luar biasa dan dicintai oleh masyarakat. Ya, kalau Kang Emil khususnya di masyarakat Jawa Barat ya. Tapi Kang Emil kan juga kita tahu bahwa tingkat kepuasan publiknya sebagai gubernur juga tinggi. Artinya punya kompetensi dan mumpuni lah untuk memimpin daerah sebesar Jakarta. Idealnya kan ketiga nama tersebut saling bertanding. Nah, ini yang diuntungkan rakyat. Demokrasi ini kan terkait dengan alternatif pilihan ya. Demokrasi itu bukan terkait dengan kemenangan satu orang melawan kota kosong misalnya, atau melawan calon yang sepertinya agak sulit untuk bisa bertanding untuk kompetitif. Baik. Kita sudah bergabung juga bersama dengan Mas Adi Praetno. Mas Adi, ini akhirnya Kim Plus sudah menandatangani untuk deklarasi mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Peta politik di Jakarta seperti apa nanti? Apalagi saat ini PDI Perjuangan yang masih belum menentukan suara. Mas Adi, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, pemirsa, kami akan memperbaiki sinyalnya kepada Mas Adi. Saya ke Bang Kamhar lebih lanjut. Bang Kamhar, saat ini kan yang masih terdaftar di KPU, meskipun saat ini juga masih dilakukan rapat pleno mengenai calon independen. Jika seandainya nanti akan melawan calon independen, seperti apa rencana dari Kim Plus supaya memenangkan Pilkada di Jakarta dan juga persaingannya bisa menarik lah untuk warga?
Ya, tentu kita berharap calon independen ini bisa lolos sehingga publik atau masyarakat di Jakarta disajikan pilihan, tak hanya calon yang diusung oleh Kim Plus berhadapan dengan kota kosong. Kami optimis berdasarkan perkembangan yang berjalan, informasi yang kami peroleh bahwa calon independen ini akan berlayar. Tentu kalau berlayar ya kami tidak akan menganggap ini lawan yang sepele, yang mudah. Tentu sebagaimana yang sejak awal kami persiapkan skenario pemenangan yang dipersiapkan oleh Partai Demokrat termasuk mitra koalisi kami di Koalisi Indonesia Maju yang saat ini menjadi Kim Plus, ini akan kami jalankan dengan sungguh-sungguh. Tagline Jakarta Maju itu yang akan kita breakdown, kita presentasikan kepada publik Jakarta apa yang menjadi program-program unggulan, konsep untuk membawa Jakarta semakin maju menjadi kota yang mendunia, sebagai kota kelas dunia, warganya semakin sejahtera, semakin bahagia, dan seterusnya. Itu yang akan kami presentasikan kepada publik melalui tim yang pada saatnya nanti akan dibentuk dan berjalan, termasuk partai-partai politik yang menjadi pendukung dari Kang Emil dan Pak Suswono. Baik, Kang Ciko, mengenai pilihan akar rumput, katanya kata Sekjen PD Perjuangan menuliskan nama Anies dan juga Rano Karno. Sejauh ini seperti apa komunikasi mengenai pasangan ini yang akan diusung PD Perjuangan? Komunikasi dengan Pak Anies tentu berjalan bukan hanya hari ini, tapi juga dari beberapa minggu lalu. Begitu juga komunikasi dengan partai politik lain yang kemudian mungkin terputus karena ada arah dukungan yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya gini, kami mencoba merekam, kami mencoba mencermati, kami mencoba mendalami apa sih keinginan warga masyarakat Jakarta. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen sebenarnya itu bukan suara akar rumput hanya pemilik PDI Perjuangan, karena beberapa saat kemarin banyak juga kelompok-kelompok relawan atau kelompok-kelompok masyarakat yang mendatangi kantor PDI Perjuangan yang mereka sepertinya adalah para pendukung Pak Anies Baswedan dan meminta untuk PDI Perjuangan mendukung Mas Anies dan kemudian kalau bisa dipasangkan dengan Bung Rano Karno dan lain-lain. Dan kami melihat justru suara-suara seperti itu datang dari kebanyakan yang kemarin bukan pemilih PDI Perjuangan, namun mungkin karena melihat sosok Rano Karno yang juga sangat bisa diterima di kalangan masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta, dan beliau selain juga tokoh yang memang berasal dari Jakarta ya, artinya anak Jakarta lah, lahir besar di Jakarta, kemudian berkiprah di dunia seni, dan kemudian juga mempunyai brand Sidul anak Betawi. Ya, ini juga menjadi sosok yang menarik untuk diusung. Tapi kita lihat saja nanti seperti disampaikan, semoga ada perubahan-perubahan sedikit sehingga ada partai politik yang merasa sepertinya akan lebih seru kalau ada dukungan untuk calon lain sehingga pilihannya akan semakin banyak. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, mungkinkah ada perubahan-perubahan sedikit ini menjelang pendaftaran Pilgub Jakarta? Tadi apalagi Ridwan Kamil dan Suswono sudah diusung, lalu ada calon independen, dan mungkinkah juga akan ada nama Anies yang berpasangan dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta di jelang pendaftaran ini, Mas Adi? Mas Adi sudah bisa mendengar suara kami? Saya kira kalau silakan. Kita meyakini bahwa dalam politik itu serba mungkin, maka apapun masih mungkin terjadi di Pilkada Jakarta ya. Mungkin kita masih harus bisa menyisakan 1% soal kemungkinan bagaimana konstelasi politik yang berkembang di Jakarta, terutama apakah Anies dan Rano Karno ini bisa berlayar atau tidak. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, mayoritas partai politik yang sudah menyatakan dukungan politik kepada Ridwan Kamil dan Suswono, rasa-rasanya ini sulit untuk bisa berubah, Mas. Oleh karena itu, saya sebenarnya sampai hari ini termasuk yang meyakini bahwa proposal dalam tanda kutip ya antara Anies dan Pak Rano Karno ini sulit untuk bisa diwujudkan, karena variabel yang bisa mewujudkan kedua tokoh ini bisa berlayar bukan lagi suara-suara publik, bukan lagi variabel-variabel survei, tapi sudah pada level demokrasi elit.
Jadi yang menentukan itu adalah elit-elit partai yang saya kira sampai hari ini kita tahu bahwa partai-partai non-Kim di luar PDIP sudah menyatakan dukungan politiknya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, dalam konteks itu sulit bagi saya membayangkan ketika deklarasi sudah dilakukan secara terbuka, mereka akan mengubah pilihan politiknya dan mungkin gitu ya akan pindah berkoalisi dengan PDIP mengusung Rano Karno dan Anies Baswedan. Saya kira bukan di situ konteksnya. Oleh karena itu di berbagai kesempatan saya juga mengatakan bahwa Anies Rano Karno sepertinya nasib pencalonannya di Jakarta ini wassalam. Tak lagi dapat tiket dan tidak lagi dapat perahu karena elit-elit partai secara umum mereka sudah bersepakat untuk memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bagi saya sudah wassalam Mas Pilkada Jakarta ini dan tak lagi menarik untuk dibicarakan sebagai salah satu pilkada yang selalu disebut sebagai pilkada yang selalu jadi rujukan begitu banyak daerah di Indonesia. Tidak lagi menarik, tapi kita akan bahas sedikit mengenai sosok Pak Suswono ini. Mungkin dulu pernah menjabat sebagai menteri di era SBY, tapi akankah di Jakarta ini akan mendongkrak elektabilitas dari Pak RK sendiri, Mas Adi? Ya, saya kira kalau bicara tentang elektabilitas ya, RK dengan mesin politik yang sudah ada di Kimplas, saya kira juga sudah cukup solid dan valid. Memang kalau kita bicara tentang survei, elektabilitas Pak Suswono ini tidak pernah muncul secara signifikan. Tapi Suswono ini kan didukung oleh mesin politik yang cukup solid namanya PKS, Partai Pemenang Pileg di Jakarta di 2024. Jadi dengan kekuatan politik PKS ini saya kira kekuatan Ridwan Kamil yang disokong oleh partai-partai politik yang lain akan semakin berlipat ganda. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan yang dilawan itu hanyalah calon perseorangan yang beberapa waktu yang lalu baru dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU. Sementara kita tahu bahwa calon perseorangan itu ya jangankan muncul di survei, tak pernah disebut di survei ya. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya di Jakarta ini game over pilkadanya. Tak perlu lagi bicara siapa pemenangnya, tak perlu lagi bicara tentang elektabilitas, tak perlu lagi seberapa besar misalnya Suswono itu memberikan faedah elektoral kepada Anies Baswedan. Saya hampir bisa memastikan bahwa pemenang Pilkada Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Kecuali ya ada mukjizat di kemudian hari, partai-partai yang sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil Suswono hari ini, satu partai politik saja, sebut saja PKB ataupun Nasdem, berbalik arah, berkongsi dengan PDIP, mengusung Anies dan Rano Karno. Kalau itu yang terjadi saya kira luar biasa. Kita nantikan ya seperti apa kejutan-kejutan di Pilkada Jakarta. Siapa tahu yang disebutkan tadi Mas Adi ini bisa terjadi ke depan, dan kita akan lihat juga seperti apa peta politik di Jakarta, perubahannya seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim, Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu DPP Demokrat, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.